Hai teman-teman semua, kenalin aku Tropartena, mahasiswa asal Bali, Indonesia, yang saat ini kuliah di Rusia. Video ini merupakan video yang sangat spesial buat teman-teman Novigot, karena Tropartena sudah lulus di Rusia! Orang kaya! Maaf. Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Tropartena. Ya jadi aku udah pakai kemeja, muka udah sosok digantengin. Kelakuan kenapa itu kan? Jadi dalam video kali ini kita bakal membahas seorang mahasiswa yang saat ini sudah menyelesaikan skripsi di Rusia. Oke, jadi kita langsung aja membahas skripsinya. Di semester sebelumnya, aku sudah melewati masa-masa seperti ini ya. Maksudnya bikin makalah, terus bikin kursus paper gitu. Karena setiap semester di Rusia, bukan di Rusia sih, mohon maaf, beberapa kampus itu wajib memberikan mahasiswanya untuk menyelesaikan makalah dalam satu semester. Kayaknya lebih baik kita langsung aja buka video masa lalu Tropartena ketika menyelesaikan sebuah makalah di semester 6, mungkin semester 5 ya. Ya, coba kita lihat deh biar nggak salah. Di sini judul videonya Perjuangan Skripsi Setiap Tahun di Rusia. Clickbait banget sih. Dan durasinya 32 menit. Pantesan aku upload tuh dulu video setiap minggu itu sekali dua, makanya agak berat sih. Welcome back. Ya Tuhan, baru mulai loh. Sebelum itu, semua informasi yang bakal aku jelaskan ini berdasarkan dari pengalaman Tropartena dan jurusan Tropartena yang dipilih saat di kampus TGU. Ngomong apa? Masih dia dulu, skip. Kalau di jurusanku emang pasti 2 kali tugas besar dalam setahun. Dan keduanya itu sidang. Itu videonya kali ini bener ya? Ya kalau dalam bahasa Indonesia sih menurutku 2 tugas ini namanya makalah dan paper. Tapi kalau di Rusia itu namanya kursus paper. Yang dimana itu dilakuin setiap tahun. Kalau makalah itu diadakan setelah ujian pada bulan Juli sampai Desember. Pada semester ganjil. Kalau paper itu diadakan pada bulan Januari sampai Juni. Semester genap. Jadi itu perbedaan 2 tugas besarnya. Ya menurutku sih perbedaan di antara 2 tugas besar ini, kalau paper itu ditarik berdasarkan teori atau pendapat orang lain. Lalu kita kembangkan sendiri dan kita tarik kesimpulannya. Sedangkan makalah itu berdasarkan dari kenyataan atau praktek lapangan. Lalu kita kombinasikan dengan tinjauan teori. Ya jadi bahasa simpelnya seperti itu. Gila. Seorang Tropartena zaman dulu ngomongnya bijak banget. Ya sebenarnya banyak juga sih yang nanya, kok abang lebih berwibawa dulu dibandingin sekarang. Menurutku udah cukup banget aku jelasin tentang perkuliahan teman-teman sumuran aku gitu kan. Banyak juga yang kepo sama sekolah ya. Ya jadi kalian bisa lihat di sini ya. Semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini ada nih individual Rabota ada 3. 2017, 2018, 2019. Aku kuliah tuh pada tahun 2016. Ditambah Kursovaya Rabota 2018, 2019 sama 2020. Anggaplah Kursovaya Rabota tuh ada 3. Tapi yang untuk tahun 2020 skripsi akhir kita bilangnya tuh VKR. Singkatannya tuh Vypusк Kvalifikacione Rabota. Kayak gitu. Ya sama sih Kursovaya Rabota, beda tipis ya. Ya jadi ada 6 tugas besar selama aku kuliah di Rusia. Dan sekarang kita bahas tentang skripsi akhir. Gimana sih sulitnya skripsi akhir Tropartena tahun 2020. Ya jadi kapan sih aku mulai ngerjain skripsi akhir aksara Rusia? Mulainya itu aku bulan Desember 2019. Ya umumnya tuh dibikin pada bulan Maret atau enggak April. Kenapa aku bikinnya Desember 2019? Jauh banget gitu. Ya karena emang aku udah mikirin ke depannya gitu loh. Emang aku bener-bener visioner banget. Apalagi udah ngomongin nikah. Ya, maksudnya aku bikin lebih awal banget karena aku udah mikirin apa sih proyekku ke depannya. Contohnya bikin pada bulan Januari itu Square Penti, short film. Terus kuliah semester akhir tuh juga lumayan berat. Ujiannya tuh karena lebih awal. Biasanya kan kita ujian tuh bulan Juli. Tapi untuk semester akhir ujiannya tuh lebih maju pada bulan April. Jadi 2 bulan sebelumnya kita harus udah persiapan ujian. Belum lagi konten 3 kali seminggu yang harus ku upload di YouTube, membuat aku harus mau nggak mau bikinlah skripsi dari sekarang gitu. Jadi biar bisa nyicil gitu loh. Makanya aku telepon dosen pembimbingku, bisa nggak sih aku dapat temanya tuh dari sekarang biar aku bisa persiapan. Oh boleh kok gitu. Dan paling aku suka dosen pembimbing di sini yang dibilang orang-orang di Indonesia ya. Maksudnya orang teman-temanku bilang, susah banget sih. Dosen pembimbing tuh nggak bisa dihubungin.
Apalagi udah aku ajak ketemuan tapi di PHP-in. Kayak gitu dosen pembimbing di Indonesia. Ya aku nggak ada ngerasain kayak gitu ya. Maksudnya dosen pembimbing di sini itu kayak kita memang udah ada jadwalnya. Misalnya mereka udah nyediain jadwalnya kapan kita harus datang gitu loh. Jadi tertulis di papan gitu loh. Ya pokoknya kita langsung datang aja. Cuman masalahnya itu ada problemnya juga. Kita harus ngantri sama mahasiswa-mahasiswa yang lain. Karena dia ngeladenin nggak cuman aku doang gitu loh sebenarnya. Itu sih paling sulit ya. Ya sibuk juga sama kayak di Indonesia, sama-sama sibuk. Cuman intinya mereka tuh punya jadwal yang memang wajib dan disediain oleh kampus kayak gitu. Ya jadi setelah kita bahas dosen pembimbing, kita mulai nentuin tema. Jadi pokoknya intinya aku mikirin mateng-mateng gimana caranya tema sekarang itu bisa berhubungan sama sebelum-sebelumnya yang pernah aku bikin. Ada yang memang bikinnya tuh temanya beda-beda. Kalau aku tuh temanya yang nggak terlalu sulit juga dan berhubungan gitu loh. Karena otakku tuh emang, ya kalian tau lah. Ya tau lah gitu. Ya jadi aku saran buat teman-teman yang mulai skripsi, tentuin tema yang sesuai sama bidang kalian. Atau enggak, yang mudah aja, nggak usah ribet-ribet. Setidaknya kalian lulus kayak gitu. Jangan sok-sokan tema yang paling keren. Oh tema aku gini-gini loh, gini-gini. Tapi nggak bisa jawab pada sidang. Baru nyesel kayak gitu loh. Makanya aku pilih sesuai itu aja. Dan Untungnya aku kerjain semua makalah besarku pada semester-semester sebelumnya itu aku pakai lagi guys gitu loh. Maksudnya jadi aku bisa ambil beberapa bagian yang berhubungan masuk ke skripsi akhir. Ya meskipun cuma 30% doang aku bisa ngambilnya dan sisanya harus ujung-ujungnya bikin sendiri lagi. Tapi setidaknya membantu lah kayak gitu. Itu yang kedua guys, masalah tema. Ya, jadi yang ketiga kita bahas itu nyari literatur. Kok literatur? Daftar pustaka ya Tuhan. Turapartena always remedi bahasa Indonesia waktu SMA. Ya jadi untuk daftar pustakanya emang agak sulit sih. Karena tema yang aku bahas nih sosial media marketing ya. Ya namanya juga dunia digital pasti bakal berkembangnya cepet banget kan setiap tahun. Ya aku cari literatur di kampus itu kan memang udah zaman-zaman dulu banget kan 2009, 2013 atau 2014 yang dimana tuh pembahasannya udah lama banget. Dan sekarang tuh 2014 tuh nggak ada TikTok kayak gitu loh. Maksudnya salah satu contohnya tuh kayak gitu guys. Mau nggak mau kita harus nyari literatur pada tahun 2020 atau 2015 lah. Sulit sih. Pakai tulisan Rusia lagi. Oke, yang keempat Chernovik. Chernovik tuh apa ya? Chernovik itu ore-ore. Chernovik itu simulasi. Waduh, makin ngawur. Jadi intinya Chernovik itu makalah yang masih belum siap. Maksudnya informasinya merasa masih kurang bener. Lebih baik kita kirim dulu ke dosen pembimbing. Kalau misalnya dosen pembimbingnya bilang banyak yang salah atau masih ada yang kurang, kita bisa perbaiki kayak gitu. Dia bilangnya ora-ora sih. Tuh kan nggak tahu bahasa Indonesia kan. Tuhan, remedi. Hashtag Turapartena remedi bahasa Indonesia waktu SMA. Itu yang keempat. Oke, yang kelima proses skripsi Turapartena tahun 2020 itu adalah teksnya tuh aku bilang pakai bahasa Rusia dan ngetiknya tuh ya pastinya di Word dong. Aku tunjukin nih gimana Turapartena mengerjakan skripsi dengan laptop keyboardnya itu nggak pakai bahasa Rusia. Kalau di laptop Rusia tuh pasti ada teksnya gitu loh, teks aksara Rusia gitu kan, A B V G D J U gitu loh. Di aku nih nggak ada, kalian bisa lihat ya. Kita mulai aja, ini aku ketik. Kelihatan nggak sih gambarnya? Oke, kayak gini ya. Taradang, haradang, panas. Oke, lanjut, sorry. Ya, jadi aku laptopnya tuh aku beli di Indonesia dan nggak ada aksara Rusianya. Misalkan di sini ada tulisan ABBGDYUDZK kayak gitu loh, tulisan Rusia gitulah. Nama aku deh. Kita mulai dari nama Turapartena. Nih, jadi di sini PARTHA Yana Ida Bagus Nurah. Nugurah buat kayak gitu. Dulunya awalnya sulit ya, pura-pura nggak tahu aja gitu, pakai feeling aja gitu. Dan teman-temanku juga kaget sih, kok running di keyboardnya nggak ada tulisan Rusia, gimana cara ngetiknya gitu. Teman-temanku juga heran karena memang nggak dibiasain aja kayak gitu. Contohnya apa lagi ya? Masa in the bear, masa i midvet, tuh midvet, tuh lihat nih. Aku juga kadang-kadang salah aja gitu, maksudnya kayak kadang-kadang miss ya, karena emang pakai feeling gitu loh. Contohnya juga kayak titik dua tuh kan di sini. Ya, kelihatan nggak sih? Iya. Tapi kalau keyboard Rusia itu di 7 atau 6 ya? 7 ya? Enggak, 7 itu tanda tanya, sorry. Titik 2 tuh di 6. Bener, berarti di 6. Pakai feeling aja. Kayak gitu sih. Yo. Hari ini kita hari ini kita bakal sidang. Wih, lihat ada Turapartena udah ganteng. Aku pakai kemeja ya, pakai jas karena memang kita kan sidangnya live online ya, sidang online maksudnya. Jadi batasnya tuh di kamera sama mukaku itu cuma segini doang. Ngapain ku pakai jas ganteng-ganteng kalau nggak dilihat? Padahal aku mau pamer jasku kan sama spray baruku. Nggak tahu ya gimana ya, sumpah deh. Aku udah agak down. We have the shape.
Подхаяна и Тобаго Курах, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, паспорт. Спасибо, все видно. Связано с использованием социальных сетей, которые в настоящее время выступают активным маркетинговым инструментом продвижения бренда, увеличения лояльности клиентов и роста продаж, позволяющим повысить конкурентоспособность бизнеса. Oke guys, jadi sudah selesai sidang ya. Jadi sidangnya berjalan sejam lebih, lumayan lama sih. Jadi sekarang kita lagi nunggu hasilnya. Tadi awalnya deg-degan, sekarang makin deg-degan hasilnya gimana kan? Уважаемые студенты, после обсуждения комиссия приняла следующее решение. Защита Аксенюк Марии Андреевны рекомендуется продолжить исследовательскую работу, в том числе в магистратуре по направлению менеджмент. Решение ГЭК признать, что студент выполнил и защитил с оценкой «отлично». Поздравляю. Спасибо большое. Подхаяна и Тобаго Курах. Да. Недостатков теоретической и практической подготовки не выявлено. Рекомендуется поступление в магистратуру. Студент выполнил и защитил работу с оценкой «отлично». Присвоить квалификацию бакалавр и выдать диплом без отличия. Можно даже я отмечу, но я очень за вас рада. Вы были первые в этом эксперименте. Вы просто молодцы. Видно было, как вы волновались, как вы переживали, плюс еще нашествие этой техники, непонятно что, да. Но вы выдержали, вы просто молодцы, и мы за вас очень рады. Поздравляем вас. Tuh, tahu siapa yang ku telepon orang pertama? Orang pertama itu adalah Ajiku. Aji, mana Aji? Tuh lah, Woi, gimana tuh Aji tuh? Aji di mana Aji? kenapa dah? Udah saya lulus nih, udah satu orang. Woi, siapa nih? Iya, Luar biasa Raji ya. luar biasa ya. Yang penting nggak usah S2 ya. Nggak usah S2. Jangan harus S2 itu kuliahnya sana, jangan balik dulu. Sampai selesai sana. Ditunggu interview Turah Partayana. Kenapa ayah Turah Partayana suruh S2? Oke? Yo, ini kalian bisa lihat ya. Nih, ini semua kertas yang di sini, semua kertas di sini. Sekarang saya kumpulkan jadi satu. Saya bekerja, kuliah di sini kan ngomongku belibet karena saya sangat antusias banget sama pakai ijazahnya. Aduh, saya mau ngomong apa yang penting intinya. Aduh, selesai sudah aku kuliah di sini. Mungkin tanggal 6 kita bakal tanggal 6 bisa ngambil gininya, ngambil ijazahnya. Pokoknya intinya thank you banget yang sudah support aku kuliah selama 4 tahun. Nanti aku bakal jelasin ya. Pokoknya temanku, ada namanya temanku. Aduh, teman-teman dekatku juga itu dikeluarin cuman karena nggak masuk kelas olahraga dua semester nggak ikut kelas olahraga padahal semua nilainya bagus, dikeluarin. Bayangin tuh. Nah, jadi itu prosesnya. Kita langsung aja mulai ke hal yang paling aku inget dan nggak bakal dilupain selama aku kuliah di Rusia. Yang pertama, kuliah S1 di Rusia wajib 4 tahun dan belajar bahasa Rusia itu selama setahun, jadi 5 tahun tanpa SKS gitu. Taunya SKS doang tapi nggak tahu artinya. Pasti teman-teman juga nggak tahu kan tingkatan dari SKS apa. Satuan kredit semester, jadi mahasiswa memilih sendiri mata kuliah yang akan diambil dalam satu semester, itu SKS. Di Rusia itu nggak ada. Jadi di Rusia itu memang sistemnya itu sama kayak sekolah, jadwalnya masih diatur dan ada kelas olahraganya wajib selama 4 tahun atau 3 tahun tergantung kampus. Ya pokoknya kayak sekolah aja, habis ujian terus lulus bareng-bareng gitu. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua itu belajar bahasa Rusia itu sulit guys. Kuakuin, aku sampai nggak tahu apa-apa dan nggak tahu tentang Rusia karena memang aku sebenarnya dibuang ke Rusia oleh ajiku sendiri. Maksudnya emang aku nakal banget SMA dan nggak pernah belajar, kerjanya teater kayak gitu. Jadi kayak ya udahlah ke Rusia aja kayak gitu. Itu yang kedua ya, belajar bahasa Rusia itu sulit. Yang ketiga itu masalah cuaca. Minus 40 tuh bener-bener dingin banget. Kalau kita nggak cepet beradaptasi itu bener-bener tangan nih keriput gitu loh. Ya kita lanjutnya yang keempat. Ya jadi negara Rusia itu merupakan salah satu negara Eropa yang penduduknya itu memiliki karakter individualis, apatis. Ya nggak semua sih. Maksudnya hampir kebanyakan, dan berkomunikasi sama orang Rusia itu sulit. Tapi itu tergantung dari wilayah dan tergantung juga sama orangnya. Kan setiap manusia kan beda-beda. Cuman yang selama ini ku hadapin itu hampir kebanyakan. Makanya
ya awalnya cuek, tapi kalau udah jadi temen itu best banget lah. Kayak gitu sih, jadi kayak banyak banget problemnya ketika aku kuliah di semester 1 dan bisa bertahan sampai sekarang tuh kayak sebuah keberkahan. Ya bukan keberkahan sih. Banyak juga yang nanya, kok bisa sih bisa bertahan kuliah di Rusia gitu. Ya menurutku selama aku waktu SMA gak pernah belajar, terus tiba-tiba di Rusia itu serius banget sampai nih pakai kacamata. Itu memang aku ada target guys gitu. Jadi pokoknya targetku tuh emang pengen bahagiain orang tua dan emang aku pingin berubah gitu loh, dari awal SMA yang nggak pernah belajar terus tiba-tiba kayak harus mau nggak mau ditekan itu loh, peng gitu. Kayak gitu sih. Jadi emang inisiatif sendiri, kayak ya udahlah, kalau memang orang tua dukung kenapa enggak gitu. Berapi-api gitu. Intinya itu sih. Kalau kalian memang ada target pasti semua bakal berjalan dengan lancar. Ya mungkin segitu aja vlognya. Untuk pertanyaan selanjutnya kalian bisa tunggu aja videonya, klarifikasi Tor Partena apakah S2 atau sutradara atau mau nikah, itu terserah Tor Partena, nanti bakal jawab di next video. Mohon maaf kalau aku ada salah kata, dan semoga bermanfaat buat kalian yang pengen kuliah di Rusia. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Ya, aku udah pokoknya udah lihat ya komen-komen kalian tuh yang mana subscribe, yang mana belum. Ingat tuh. Kok malah ngancem? Ya segitu aja. Sampai jumpa. Bye-bye. Subscribe tuh gratis. Ah siap.